Jadi istilahnya adalah designasi meneruskan adalah kebijakan. Karena mungkin sekarang kita terkendala dengan peraturan-peraturan offline. Jadi pihak provinsi sangat terbatas menghadirkan orang yang dilatih. Jadi makanya sedikit sebenarnya hari-hari biasa selalu ada yang COVID kita dengan sistem pelatihan. Karena sekarang ini ada COVID, makanya pelatihan ada offline itu sangat terbatas. Jadi teman-teman ini sebenarnya meneruskan apa yang sudah didapat dari pelatih di provinsi. Bapak Ibu yang hormati, kita berharap dengan adanya kegiatan pada ini, kegiatan laporan mulai dari tingkat bawah sampai bupati berjalan dengan lancar. Sementara ada perkembangan tentang laporan, ada aplikasi nyusul ya, mungkin ada sedikit ada program-program lainnya, mungkin perlu kita ketahui. Nah, kami dari Dinas Kabupaten BPKP Nusantara berharap agar kegiatan ini bisa diikuti dengan serius. Karena apa, kami ini berdampak nanti terhadap hasil kinerja kita. Walaupun kita bekerja sudah baik melakukan pelayanan, tetapi apabila kita pelaporannya kurang baik, tentunya kita hilangkan apa yang kita capai. Dan kita berharap kegiatan ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Juga berharap kepada peserta, apabila ada hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan pada narasumber yang ada. Demikian harapan kami, semoga kegiatan pada hari ini bisa berjalan lancar dan baik. Nah, untuk pertama ini kami berkata kepada bidang Kasmawati untuk berikan materi tentang cara pengisian KKP. Silakan.
plano KB. Apa itu formulir plano KB? Formulir plano KB itu adalah formulir pendataan tempat pelayanan KB. Tempat pelayanan KB terdiri dari ada tiga, yaitu pasien, setara pasien, jaringan atau pribadi. Pasien sendiri meliputi bisa rumah sakit umum, rumah sakit swasta, satu unit puskesmas, sakit dokter, klinik pertama dan rumah sakit gede. Sedangkan setara pasien yaitu adalah pasien mandiri dan APD. Akan jaringan atau pribadi biasanya itu muslim, tes, dan praktek pekerjaan mandiri yang merupakan dari pribadi. Maka pekerjaan mandiri ini terbagi dua, yaitu yang pertama praktek mandiri dan pribadi. Praktek mandiri ini merupakan model yang melakukan praktek mandiri atau perseorangan, tetapi praktek itu merupakan jaringan dari puskesmas dan institusi alternatifnya didapatkan oleh praktek yang menunjuknya. Misalnya kalau misalnya sudah dapat masuk dalam tentang mandiri dan pribadi, jadi dia akan melakukan ke puskesmas sebagai pasien sendiri. Sedangkan praktek mandiri dan praktek perseorangan merupakan model yang melaksanakan praktek mandiri perseorangan dan sering bekerjasama dengan BPJS hingga menjadi tujuan dalam suatu pasien dan distribusi alat pertanian langsung dari pabrik. Di sini yang mau kerjasama mandiri yang perseorangan adalah yang masuk penggunaan. Adapun ketentuan masalah tempat pelayanan KB, tempat pelayanan KB diusulkan sudah tergantung pada status kerjasama mandiri dan kesehatan. Tadi sebelumnya pelayanan mandiri dan kerjasama mandiri tetap harus berdasarkan perlindungannya dalam perbuatan mandiri. Yang kedua, pelayanan KB satu diusulkan menggunakan satu pendaftaran tempat pelayanan KB atau KB. Selanjutnya mengharuskan KB melakukan pendataan. Setelah data KB terisi, masuk akses akhirnya ke pribadi. Sedangkan untuk kemudian akan berusia periode tersebut nomor registrasinya akan muncul setelah KB diikuti dalam aplikasi yang digunakan oleh pribadi. Jadi misalnya akses dalam puskesmas yang menunjuknya adalah KB. Kalau jaringan misalnya dari yang menunjuknya adalah puskesmas. Kalau pribadi misalnya Pak dalam diri yang menunjuknya adalah di sini kita lihat bagaimana proses satu pendaftaran tempat pelayanan KB. Kemudian ada tadi sudah kita kemudian kita lihat dari atas dan berikut di bawahnya ada tulisan kode provinsi, kode kabupaten, kode provinsi. Biasanya 2 digit, itu kode kabupaten, nomor registrasi KB, dan kita lanjut nomor jaringan anggota. Yang pertama yaitu identitas, nama tempat pelayanan KB, misalnya ibu, kemudian dari puskesmas, maka bisa saja misalnya puskesmas mana tempat pelayanan KB. Yang kedua alamat, jalan tempat, desa apa, puskesmasnya sebenarnya alamatnya, jalan yang kedua, desa apa, rumahnya, kabupaten, provinsinya. Setelah dia semuanya isi, kita lanjut ke jadi.
Nah, ini pasti kita yang akan datang misalnya puskesmas. Puskesmas ini kita centang di kotak yang potong ini. Kalau misalnya ini merupakan yang terjadi tentang misalnya OSS atau BID. Yang keempat, kepemilikan centang juga, mana kepemilikannya kalau puskesmas misalnya kan kabupaten atau kota. Kalau misalnya sakit maka centang aja. Yang kelima, kerjasama dengan BPJS dibutuhkan yang ketiga, yang mana yang organisasi, yang ketiga, yang kedua, sarana dan prasarana. Di sini adalah alat-alat yang tersedia di fasilitas kesehatan. Sarana dan prasarana ini tidak hanya yang didapat dari kantor BKPM, misalnya dari dinas kesehatan di sini juga. Jadi kita tidak lengkap dari BKPM saja dan diisi dengan kondisi yang masih bisa dipakai. Kalau misalnya sudah rusak, tidak usah disimpan. Diisi pakai drum. Setelah itu kita isi bagian tenaga yang melakukan pelayanan KB dan menceritakan laporan. Di awal pertama nomor, habis itu kita isi mic tenaga kesehatan, nama, alamat, nomor HP, profesi kita centang, misalnya profesinya dan tentang bidang. Itu kita lihat lagi pelatihan yang pernah diikuti, misalnya pelatihan menjaga keluarga kita. Kalau misalnya pelatihan dari lingkungan, kalau kita pelatihan dari cuma satu, misalnya kita belajar di konten, tidak mesti harus ada lingkungan. Kalau salah satunya bisa di lingkungan. Terus kalau misalnya sudah dapat sertifikat kompetensinya bisa dijaga. Lanjutkan sampai selesai, sampai beberapa orang yang melakukan pelayanan di fasilitas PKP untuk ditandatangani kepala PDKP kabupaten. Kita akan masuk ke manual KP aplikasi NIS3. Langkahnya, yang pertama kita browser dulu ke Google Chrome atau Firefox, kemudian kita ketik alamat aplikasi, ketik alamat aplikasinya yaitu KBM.go.id. Setelah kita klik aplikasi ini, maka akan muncul login. Ini kita masukkan username-nya, kemudian kita masukkan data sandi, kemudian kita bisa mencairkan ayam, kemudian kita masuk aplikasi. Akan perlakuan yang seperti ini. Di bagian sebelah ini akan menunggu yang dalam aplikasi dapat diakses untuk satu dalam tempat PDKP. Dapat diakses dengan klik kartu pendaftaran tempat PDKP. Di atas ini adalah tempat pendaftaran, kemudian kita klik akan menemukan ini, kemudian mungkin ada misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, kemudian kita isi
sesuai yang kita mau. Kalau misalnya ini kita akan melihat apa yang misalnya sudah dicatat. Kalau ini dicatat biasanya kalau sempat klik akan keluar semua yang tercatat. Kalau kita misalnya catat saja, maka kita klik pakai. Kalau kita mencari jaringan atau jaring, maka kita akan klik jaring. Pencarian juga dapat dilakukan dengan mengetikkan nama tempat KB atau nama tempat berada KB pada file pencarian. Kita langsung ini diketik, maka akan keluar tempat pelayanan yang akan diberikan. Untuk melihat data detail panel KB, pilih pasien yang diinginkan, kemudian klik tombol kaca penulisan ini untuk melihat datanya. Pilih wilayah mulai dari provinsi sampai desa dan kelurahan, kemudian klik tombol tambah baru yang bagian atas kita, maka akan muncul notifikasi dari tempat pelayanan KB yang akan ditambahkan, misalnya paskes atau jaringan. Kita klik aja salah satunya yang ingin kita tambahkan untuk mengisi yang tambahkan ini. Saldo awal itu mengisinya satu kali aja 1 tahun. Jadi saldo awal itu saldo awal di saldo akhir di bulan Desember tahun 2021. Nah, satu awal itu 1 kali itu diisi. Nah, untuk sumbernya kalau Kabupaten Hulu Sungai Utara itu pakai APBN. APBN hanya kita droppingan dari BKKBN provinsi. Terus lanjut, disitu kan ada nomor tanggal sumber akun tadi APBN APBD yang baris nomor 3. Terus disitu ada kode transaksi. Kode transaksi bisa dilihat di keterangan kode yang di bawah. Nomor 1 kan sumber alkon, nomor 2 kode transaksi yang di bawah ya. Nah, kode transaksi itu penerimaan atau pembelian, kode transaksinya berapa bro? 1. Habis itu pengeluaran untuk pelayanan KB 2. Penerimaan atau pembelian dari itu alkon yang didroping oleh Kabupaten Bulan. Nah, di sini sebenarnya penerimaan atau pembelian itu ada tunggal sumber alkon yang diserahkan oleh OPDKB ada. Sebenarnya kalau itu bisa pengadaan dari dinas kesehatan pun dimasukkan di sini. Habis itu yang kedua, kalau untuk jejaring misalkan ada kalau yang sebagian obat itu ada obat yang didroping dari OPDKB yang obat mekar seorang agar ulang. Nah, itu gue pilihannya mandiri. Lanjut ke 3, pengeluaran paskes untuk distribusi alkon ke jejaring atau jaringan. Jadi di sini maksudnya misalkan obat itu kan di dropping ke paskes Sungai Malang misalkan. Sungai Malang itu menyerahkan entah pil atau suntik ke puskunya. Nah, itu masuk di nomor 3. Terus kalau 4, pengeluaran ke paskes lainnya. Nah, kalau 4 ini maksudnya itu apabila misalnya puskesmas Sungai Malang meminjamkan alkonnya ke Sungai Carias, entah itu ada kegiatan pelayanan. Nah,
tergantung lah ada kegiatan apa karena Alkom. Jadi pelayanannya difokuskan di Sungai Malang atau Sungai Karyas, jadi pakai Alkomnya Paskes lain. 5 rusak, 6 kadaluarsa. Nah, untuk yang rusak dan kadaluarsa itu kan posisinya keluar dari Alkom, itu bulan bisa koordinasi ke OPDKB atau pengurus gudang kabupaten untuk obatnya, biasanya diserahkan dulu ke kabupaten untuk penghapusan. Jadi kalau di aplikasi contoh ini penerimaan ini jenis Alkomnya, biasa kita suntikan apa bu jenis Alkomnya 1 bulanan, 3 bulan kombinasi atau 3 bulan progresif. Apa 3 bulan kombinasi. Kalau pilihnya apa? Progresif, kombinasi kalau progresif dapat 2 bulan. Nah kalau implannya 1 atau 2 batang? 2 batang. Nah jadi itu disesuaikan di penerimaan. Nah ini mungkin contoh ulah dari Sungai Karyas. Jadi saldo awal tadi di segi awal penerimaan apabila dia ada menerima dari gudang Alkom kabupaten atau dia ada pembelian mandiri atau yang dari pengadaan dinas kesehatan. Terus membahas sedikit masalah Lalu tadi pilihnya ulang disebutkan puskesdes tangga ulin hilir 10 untuk kombinasi. Ini kan dari Paskes menyerahkan ke jejaring bagi Paskes yang ada jejaringnya. Jadi di jejaringnya tadi jejaring yang belum pilih tadi mulai puskesdes tangga ulin hilir. Nah bukan di sini bulan Januari. Di sini untuk jejaring harus menerima yang dari Paskes. Yang tadi yang
Nah, jadi kalau ada distribusi dari Paskes Induk, otomatis muncul di sini bulan. Nah, setelahnya untuk tadi sudah penerimaan sudah, pengeluaran tadi bisa ke jejaring. Untuk pengeluaran yang kode nomor 2 apa Bu? Pengeluaran untuk pelayanan KB. Nah, kalau untuk yang pelayanan KB-nya Bu, ini kada perlu diisi. Ini otomatis terisi apabila kita sudah diisi di R1 KB. Nah, kalau untuk saldo akhir itu otomatis akan terakumulasi sendiri. Mungkin dari itu cukup itu pula, soalnya untuk pembahasan yang lebih panjang itu kita di R1 KB. Mungkin habis acara ini apabila ada yang disampaikan atau ada kendala di lapangan, tempuluh takung bulan pula dari bidang KB ada, koordinator kecamatannya ada. Nah, minta tolong disampaikan biasa masukan kawan kami juga. Cuma insya Allah kami pasti karena ada pembinaan ke lapangan. Apalagi Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu semua, ibu, bapak semua, baik yang mewakili fasilitas kesehatan, jejaring atau jaringan di masing-masing kecamatan di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara, ataupun seluruh koordinator kecamatan dari seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebelumnya mungkin perkenalkan ulun dulu, mungkin ada yang baru pertama kali melihat ulun dua. Ngaran ulun dia Indriati Puspaningsih, bisa dipanggil Indri. Ulun perwakilan dari Ikatan Penyuluh KB Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kemarin berkesempatan ikut pelatihan teknis Nyusiga. Mungkin dari banyak bonpian yang masih bingung Nyusiga itu apa, karena mungkin biasanya kita ngisinya untuk yang register, baik itu R1 KB untuk yang pelayanannya atau R2 KB mengenai mutasi alkotnya, kita lebih banyak pengisian secara manual tiba-tiba bantu dijelaskan oleh pihak fasilitas kesehatan atau koordinator KB yang berhadir pada hari ini. Atau KB sendiri. Mungkin untuk R1 KB-nya kita sudah tahu lah kalau itu adalah register bulanan mengenai register hasil pelayanan KB. Jadi R1 KB itu sendiri itu dilaporkan setiap bulan, sama halnya dengan R2 KB. Berbeda dengan kanal KB yang pertama kali dijelaskan. Kalau kanal KB kan biasanya diupdate itu setiap awal tahun pas bulan Januari, karena kan kita mengupdate baik itu identitas, tempat, tenaga kesehatan dan lain-lain. Sedangkan kalau R1 KB dan R2 KB itu dilaporkan setiap bulannya, di mana dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi misalnya kita ingin melaporkan hasil pelayanan KB di bulan Januari, otomatis kita paling lambat melakukan pengisian adalah tanggal 10 Februari. Seperti itu. Jadi makanya banyak kami tekankan bahwa kalau bisa setiap ada pelayanan KB, kemudian langsung aja input. Jadi kita kan ada PR lagi karena tertumpuk waktu part-part tanggal 10. Soalnya nanti kalau sudah tanggal 10 Februari itu sudah batas terakhir, tanggal 11-nya kita sudah kada bisa lagi melakukan penginputan. Seperti itu. Tapi sementara kita masih awal-awal penggunaan Nyusiga ini, yang bulan Januari masih dibuka Januari, Februari, dan Maret masih dibuka, walaupun sudah lebih dari tanggal yang seharusnya lah, tapi masih dibuka kesempatan karena kita memang lagi proses pelatihan yang Nyusiga ini. Jadi bonpian setelah balik dari pelatihan ini, ibaratnya kalau sudah memahami, sudah ada dasarnya, tolong diisikan dulu
yang R1KB ataupun R2KB-nya. Dan kalau kabel KB kan sudah diupdate kemarin lawan dibantu sama masing-masing penyuluh KB-nya. Tapi kalau R1KB, R2KB itu balik ke Vaskes atau jejaringnya masing-masing. Jadi balik dari sini tolong diupdate R1KB dan R2KB-nya. Jadi pada dasarnya R2KB atau register mutasi alat kontrasepsi itu berkaitan dengan R1KB atau register hasil pelayanan KB. Kenapa bisa kita sebut seperti itu? Karena apa yang ada di R1KB atau register hasil pelayanan KB itu akan masuk datanya ke R2KB yang mutasi alkon. Sebagai contoh, misalnya di Puskesmas Sungai Malang ada pelayanan KB baru implan. Otomatis kan kalau ada pelayanan berarti kita mengurangi alkon, Bu lah. Ya. Kalau mengurangi alkon, otomatis dia akan masuk by system ke R2KB tadi, register mutasi alkon. Nanti di yang bagian implannya, misalnya saldo awalnya adalah 10, karena ada pelayanan KB baru implan sebanyak 1 akseptor, otomatis dia akan berkurang menjadi 9. Nah, makanya itu dari awal kita harus update R2KB-nya dulu. Kita masukkan saldo awalnya dulu, masukkan supaya kita bisa menginput R1KB yang hasil pelayanan KB-nya tadi. Karena kalau kadeda saldo awalnya, kadeda yang bisa dipicik alkornya, karena kadeda sumbernya seperti itu. Jadi karena inputkan dulu yang R2KB-nya, saldo awalnya ini alat kontrasepsi saja seperti itu, seperti yang suntik, pil, implan atau IUD. Tapi kalau untuk MOW dan MOP kada usah pula, karena kan memang kada menggunakan alat kontrasepsi. Tapi di R1KB kita tetap menginputkan hasil pelayanan MOW atau MOP, walaupun kita tidak menggunakan alat kontrasepsi, tapi sebagai bukti pencatatan dan pelaporan bahwa di Vaskes tersebut ada pelayanan MOW atau MOP. Ini mungkin di pihak rumah sakit lah yang ada pelayanan MOW MOP. Jadi tetap diinputkan untuk pelayanan MOW dan MOP. Tapi sumber alkonnya tidak dimasukkan, kadeda diklik atau kadeda dicontek-contek, karena memang kadeda menggunakan alat kontrasepsi. Untuk hasil pelayanan KB yang dicatat meliputi peserta KB baru, peserta KB ganti cara, peserta KB ulangan, dan kasus komplikasi berat atau kegagalan atau pencabutan. Mungkin di sini Ulun mau nanya dulu ke Bu Tian. Yang disebut peserta KB baru itu seperti apa? Ada mungkin yang bisa menjawab satu orang? Ya Bu? Nah, salah satunya mungkin habis melahirkan lah. Ada lagi yang lain? Habis keguguran kan Bu? Nah ini habis keguguran bisa, habis persalinan bisa, atau biasa disebut pasca persalinan atau pasca keguguran. Ulun hanap betapun. Kalau misalnya kita mengenal istilah drop out Bu lah. Dropout itu akseptor KB aktif yang menjadi peserta KB aktif terus berhenti menggunakan KB tanpa ada tujuan, misalnya anak hamil atau kayak apa. Nah, itu nanti kalau ketika dia menggunakan KB kembali, misal setelah 1 tahun, masuknya peserta KB baru atau peserta KB ulang. Baru kan? Nah ini jadi masih ada miskonsepsi terkait peserta tersebut. Jadi yang benar pula untuk peserta drop out itu sendiri, walaupun dia 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun dia akan pakai KB, tapi dia istilahnya sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi, dia tidak masuk sebagai peserta KB baru. Karena
baru hanya pada peserta KB pasca salin atau pasca keguguran atau tidak pernah menggunakan KB sama sekali. Misal ada pasangan usia subur yang baru menikah tapi ingin menunda kehamilan lalu dia menggunakan pil atau suntik misalnya, itu bisa dianggap sebagai peserta KB baru. Tapi kalau misalnya dia sudah pernah menggunakan, walaupun ibaratnya dia 10 tahun nggak pakai KB pun, dia tetap peserta KB ulang atau peserta KB ganti cara. Kalau peserta KB ulang kan dia misalnya menggunakan KB yang sama dia gunakan seperti sebelumnya. Misal 5 tahun yang lalu dia pakai suntik KB 3 bulan. Setelah 5 tahun kemudian dia memutuskan untuk pakai KB lagi dan menggunakan KB yang sama, suntik KB 3 bulan. Otomatis dia menjadi peserta KB ulang. Tapi kalau dia akhirnya memutuskan menggunakan alat kontrasepsi yang berbeda seperti IUD atau implan, otomatis dia masuknya ke peserta KB ganti cara. Nah, itu juga ditekankan tadi, apa bedanya peserta KB ulang sama ganti cara? Ya, kalau tadi ganti cara otomatis kan ada perubahan alat kontrasepsi yang digunakan, atau misalnya ada perubahan obat kontrasepsi yang digunakan. Kalau ulang, ya otomatis kita sama-sama tahu menggunakan alat kontrasepsi yang sama. Nah, terus kalau kasus komplikasi berat, kegagalan atau pencabutan, kira tahu aja kalau boleh. Komplikasi berat atau kegagalan, misal ternyata orangnya habis berpasang IUD 3 bulan atau 4 bulan, ternyata malah hamil dan tanpa sepengetahuan kita, datang-datang tiba-tiba 2 bulan kemudian laporan kami, Bu, ulun hamil sekalinya padahal nggak IUD. Sekalinya biasanya ada kalau ngaratnya alat kontrasepsi ini kan 100% berhasil penjualan, sekalipun itu MOW atau MOP, ternyata IUD-nya kan geser. Itu ada kan kemungkinan seperti itu. Banyak kan kasus di lapangan kami bukan seperti itu. Jadi ternyata IUD-nya geser, lalu hamil, otomatis kan kadang awal boleh langsung dikeluarkan IUD-nya, menunggu ibaratnya orangnya tersebut melahirkan juga. Itu nanti masuknya ke kegagalan karena memang kejadiannya yang tadi IUD-nya geser. Makanya kita sering biasanya mengingatkan kalau IUD memang harus sering kontrol, karena kan tadi kita kadang tahu posisinya seperti apa gitu. Lalu nah ini di Nusiga ini sendiri mungkin biasanya kalau kita ngisi secara manual, kita ibaratnya nicknya salah atau namanya salah pun kita kada tahu, boleh, yang penting isi aja dulu, isi secara manual. Nah, tapi kalau di Nusiga kita mengisikan identitas peserta KB pada R1 KB 20 yang berdasarkan KTP, itu karena misalnya kita salah input nih atau salah nama, itu kayaknya kelihatannya datanya ada ditemukan otomatis. Kan ada habis ini kami menunjukkan yang by sistemnya. Jadi nanti pengisiannya ada 2, bisa diisikan secara manual, bisa diisikan berdasarkan data pendataan keluarga tahun 2021. Kalau kita mengisikan berdasarkan PK21, kita bisa nyari by nick atau by name. Silahkan cari berdasarkan data PK21. Kalau tidak ada, baru kemudian silahkan isi secara manual, diketik manual di situ, isikan namanya, nick, alamat, dan lain-lain. Nah, pada akhir masa pelaporan dilakukan rekapitulasi hasil pelayanan KB dan dicatat ke dalam ringkasan hasil pelayanan KB. Mungkin bisa dilihat di belakang lembarnya. Tadi ada R1 KB, di belakangnya ada lampirannya. Nah, G. Jadi aslinya kayaknya 2 lembar bulan, ini karena contoh aja supaya kita hemat kertas. Jadi aslinya R1 KB itu 1 lembar sendiri, lampirannya itu 1 lembar sendiri. Nah, lampirannya itu
nanti terisikan pada akhir masa pelaporan yang disebut dengan rekapitulasi hasil pelayanan KB yang masuk ke dalam lampiran R1 KB 20 dan R1 KB 20, R2 KB 20 ataupun lampiran R1 KB 20 dibuat 2 rangkap untuk dikirim ke petugas entry data. Misalnya nanti ada yang terkendala pelaporan secara online, misalnya jaringannya kada baik di wilayahnya, jadi mau kada mau misalnya minta tolong sama balai penyuluhan KB-nya untuk menginputkan. Nah, ini pakai arsip yang ada, arsip yang pertama. Lalu yang kedua untuk dijadikan arsip di fasilitas kesehatan buat biar masing-masing. Tapi kalau misalnya ibaratnya yang mengentry di fasilitas kesehatan buat biar 2, otomatis satu aja gitu yang dijadikan arsip. Jadi ada pelaporan based online-nya ada, yang dijadikan arsip juga ada. Takutnya kan nanti kadang gangguan lah sistemnya atau kayak apa, lalu kita kenapa mau baca ada arsipnya. Jadi kami harapkan yang manual diisi, yang di online diisi juga. Kalau kan ada gangguan sistem, jadi buatkan ada arsipnya dahulu. Lanjut. Lalu bagaimana sih tata cara pengisian formulir data rutin pelayanan KB? Ini kelihatan lah burung yang di belakang. Mungkin lu sambil bacakan aja lah. Tuh ada juga kemudian kertasnya lah sambil dilihati. Jadi yang pertama itu yang bagian depan, yang R1 KB 20-nya dulu. Lu sambil berdiri Bu lah. Jadi di bagian atas kertasnya itu ada tulisan register pelayanan KB lah. Ada tulisan sini R1 KB 20. Jadi jangan sampai temu huruf-huruf. Kan ada R2 KB 20, ada R1 KB 20. Ada kodenya tersendiri. Yang pertama kita isikan adalah bagian nama vaskes, jaringan atau jejaring. Sebagai contoh misalnya ini puskesmas Sungai Malang. Setelah diisikan puskesmas Sungai Malang, masukkan kode register. Kalau kabupaten kalau provinsi Kalsel sendiri kan 63 biasanya. Untuk kabupaten HF itu 08. Lalu diisikan untuk yang nomor register vaskes. Nah, nomor register vaskes ini berdasarkan memang yang sudah dientrikan di kanal sebelumnya tuh masing-masing kodenya ada sendiri. Lalu yang paling terakhir ini siapa tahu ada yang jejaring atau jaringan, yang 2 digit paling belakang ini adalah kode untuk jejaring atau jaringan, diisikan kodenya. Lalu ada yang bertanya, gimana kalau kami hanya sebatas vaskes saja? 2 kotak yang di belakang diisi apa? Untuk vaskes sendiri, 2 kotak yang di belakangnya ini silakan isi angka 00. Seperti itu. Tapi nanti kalau hasil cetakan dari yang Musiga, mungkin keluarnya akan kotak kosong saja. Tapi kalau yang diisikan secara manual, isikan angka 00 di belakangnya. Terus lanjut ke bulan. Ada bulan 1 sampai 12, centang sesuai dengan bulan hasil pelayanan KB-nya. Saya anggap kita mengisi bulan Januari, centangkan di bulan Januari. Kalau kalian mau ribet centang bulan 3 ada apa-apa, sama aja. Terus tahun pelayanan tersebut dilakukan 2022 misalnya diisikannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yang di bagian atasnya ada? Kalau ada, ulun lanjut lagi di bagian kolom bawahnya. Nah ini yang terbanyak lah. Yang pertama nomor urut kayak nomor biasa yang boleh diisinya. Lalu lanjut tanggal. Nah
ada Pak, kita baca sudahlah laporan dari fasilitas kesehatan atau klinik KB diisi lengkap 4/11/2020 karena perlu tulis angkanya aja misalnya, karena kan di sini sudah ada bulan, sudah ada tahun, otomatis jelas dah pasti ini di bulan Januari dan di tahun 2022. Jadi tanggalnya ini cukup isi tanggal digit awalnya aja, misal 4 Januari 2022. Lalu masuk ke dalam kolom peserta KB. Nah, ini wajib diisikan nama suaminya. Apa tujuannya nama suaminya diisikan? Supaya kita ngecek juga, selain ngecek nicknya, kadang tuh masih ada kesalahan Pak, bola kita menemukan nicknya sama sekalinya, ngaran kader Pak lah yang menginput data PK21, kadang kita salah dicek lah kayak apa, nicknya sama, tapi kan otomatis maulah lokinya sama juga. Biasanya kan ibaratnya, nah kita membedakannya dari situ, nama suaminya dicek juga nama suaminya pulang, diisikan nama suami, lalu masuk ke dalam kolom yang istri. Nah kemarin ini ada juga menemukan belum, nick yang diisikan adalah nick suami. Jadi lain nick suami boleh, ini adalah nick istri. Walaupun misalnya yang jadi peserta KB adalah lakiannya, misalnya kondom. Nah kondom tuh jujur aja dipakai lakian pula, tapi tetap untuk pengisian di sini tetap nick istri yang dicantumkan. Jadi nick istri diisikan 16 digit, tapi kalau kondisinya orangnya ada bisa KTP jarang, karena tahu ada membawa atau ada ingat kayak apa lah. Bidannya nekat tidak juga data, kalau misalnya ada datanya tidak salah. Jadi silakan isi angka 9 sebanyak 16 kali. Itu kalau misalnya nanti buat pian pengisian secara manual di Nusiga. Kada dapat juga misalnya di PK21, silakan isikan angka 9 sebanyak 16 kali. Tapi usahakan cari di data PK21 dulu. Jadi kan kita siapa tahu ketemu nicknya. Nah itu kita mencantumkan nama, kita cantumkan dari desa mana, karena bisa muncul nicknya juga. Sudah masuk ke dalam nicknya ini, lalu masukkan nama istri sesuai dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan ini ya KTP atau kartu keluarga kan misalnya. Kalau misalnya orangnya cuma bawa kartu keluarga aja, itu kan ada juga lebih lengkap malah daripada KTP. Terus masukkan tanggal lahir, disertai bulan dan tahun sesuai dokumen kependudukan. Lanjut alamat. Nah alamat ini kan ada yang nanya, alamatnya diisikan sesuai KTP-nya kah atau domisilinya kah? Nah itu pasti banyak orang ketemu orangnya tinggalnya di Paliwara misalnya, tapi KTP-nya Antasari. Jadi kadang bingung, ini mengisi apa, lalu diisi berdasarkan KTP aja gitu. Padahal kalau untuk yang register pelayan ini khusus bagian alamat ini diisikan sesuai dengan domisilinya aja. Karena sama halnya dengan PK21 itu mengisikan berdasarkan domisili dari pasangan usaha subur tersebut. Lanjut untuk nomor HP silahkan diisikan berdasarkan nomor HP istrinya. Tapi kalau kada diisi nomor HP, kada apa-apa juga kada diisi, kada masalah. Yang penting alamat yang paling utama. Karena kena di sistem kalau alamat yang ada diisi kada mau disimpan. Tapi kalau nomor HP kada diisi, kada apa-apa, tetap kalau disimpan. Nah, ini yang bagian sampingnya lagi, ini yang ada banyak nih. Untuk R1KB20. Jadi, untuk kotak yang di sampingnya itu terdapat 2 jenis pengisian. Jadi ada yang diisi dengan angka seperti ini, ada yang diisikan dengan tanda centang. Jadi jangan angka berataan atau centang berataan atau beberapanya aja diisi, atau tak salah seharusnya mengisi ibaratnya jenis
tindakan atau kodenya ini malah terisi di form consent, tolong diperhatikan dengan baik-baik. Jadi kalau status peserta KB cukup di kolom sini aja yang diisi, jangan melingkau ke samping-sampingnya, boleh tolong diperhatikan karena kadang membingungkan kami juga. Yang pertama, mengenai status peserta KB. Nah, untuk status peserta KB itu ada kodenya masing-masing. Bisa dilihat di bagian bawah lembarnya ada peserta KB baru, peserta KB ganti cara itu 2, itu kodenya peserta KB baru 1, peserta KB ganti cara 2, peserta KB ulangan 3, komplikasi berat atau kegagalan atau pencabutan itu ada di nomor 4. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, peserta KB baru itu adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi atau pus yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan atau keguguran. Jadi ini memang berdasarkan pedoman pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana Kementerian Kesehatan tahun 2021. Jadi mungkin bisa berhati-hati lagi ke depannya, khusus untuk yang peserta KB baru ini, Bu. Terus lanjut ke bagian jenis tindakan. Ini sama, diisi dengan kode jenis Alcon. Ini jenis tindakan yang di bagian sini. Ini yang ada angkanya. Ada 9, 9, 8, 3, 9. Silahkan Bu Hantian lihat di bagian bawah 2 untuk jenis tindakannya. Ini untuk operatif pemberian atau pemasangan. Untuk yang operatif ini seperti MOW, MOP. Untuk yang pemberian seperti pil atau kondom. Dan pemasangan itu seperti suntik KB 3 bulan, implan atau IUD. Itu diisikan di kolom seperti ini. Jadi misalnya untuk yang status peserta KB baru, status peserta KB ganti cara, dia melakukan pemasangan IUD. Jadi status peserta KB-nya diisi angka 2 ganti cara. Terus untuk jenis tindakan kodenya diisikan angka 9 karena IUD. Tapi diisinya di bagian sini. Jadi artiannya ada peserta KB ganti cara yang melakukan pemasangan IUD. Nah, kalau pencabutan gimana? Ada kolomnya sendiri di sebelah sini. Pencabutan. Terus kalau bongkar pasang, biasanya hanya implan atau IUD saja boleh untuk yang bongkar pasang. Itu sebutannya kalau di sini adalah pencabutan dan pemasangan. Isikan di kolom bagian sini. Jadi jangan dicampur-campur, semuanya ditulis di bagian sini ya. Daripada biar cepat lalu diisi sini berataan. Jadi timbul anggapannya ada hanya kegiatan pemasangan saja. Kada tahu ada bongkar pasang atau adanya kada tahu. Padahal sebenarnya orang itu bongkar pasang. Jadi kalau bongkar pasang itu ada di sampingnya, Bu. Pencabutan dan pemasangan. Kalau pencabutan saja ada lagi di sampingnya. Terus terus passwordnya 1 sampai 6. Iya, bisa semuanya. Muhammad Rizal MOOM Fitri. Terus passwordnya 1 sampai 6. Ini sebagai contoh adalah yang selanjutnya jangan pakai ini. Nama istrinya diisikan
di sini. Terus untuk inform konsernya, kalau untuk yang tadi bill dan konon K11 tadi, ini kan misalnya dia untuk kabel ulang, kabel dan pasang, otomatis dia hanya bisa iklan yang ID. Saya cabut iklan, klik inform konser. Terus untuk line kabelnya belum, jenis tindakannya dia ada untuk pencabutan dan pemasangan. Terus jenis albumnya ini ada dua yang keluar, ada iklan dan ID. Kita klik iklan dua batang. Terus penggunaan asuransinya BPJS Kesehatan, pelayanan bergeraknya tidak, sumber albumnya klik APBN seperti yang tadi. Tambah serta. Oh ya, oh ya. Tadi kalau misalkan ada yang ada lengkapnya bisa dibikin tambah peserta. Dilihatin dulu yang mana ada abang-abang aplikasinya. Terus tambah peserta. Langsung. Ini untuk yang ulang untuk pencabutan dan pemasangan. Terus bagaimana lagi kalau untuk yang pencabutan? Pencabutan aja ibaratnya ada anak program hamil misalnya, itu aja dicabut pakai data ini aja. Intinya diganti paling bawah ada klik pencabutan, ada komplikasi berat atau kegagalan atau pencabutan. Klik ini, inform konsennya nggak bisa dipilih, jenis tindakannya dipilih pencabutan, terus kasusnya reda, jenis albumnya iklan dua batang kita pilih, penggunaan asuransinya ada bisa dua. Jadi yang di blok itu pelayanan KB, kasus dan penggunaan asuransi itu terlock. Terus pelayanan bergeraknya diklik juga, sama halnya dengan sumber alkohol. Karena kan kalau pencabutan ada alkohol yang dikeluarkan melalui, makanya di luar nomor sistemnya. Jadi khusus pencabutan itu belum untuk sumber alkoholnya. Jadi akan mengurangi mutasi alkohol kita di R2KB. Jadi ini langsung klik aja. Ini kan langsung langsung saja. Jadi ada pencabutan tentang dua batang. Kira-kira itu aja pembukaan untuk yang R1KB ini. Sejauh ini sudah bisa ada yang coba tadi? Ada yang sudah coba? Ini, makasih. Sini coba. Nanti mungkin sambil belajar-belajar aja. Kalau misalnya pada paham, ini belum tuliskan WA dulu gitu. Biar bisa WhatsApp pribadi dulu. Khusus yang R1KB, silakan mungkin bisa WhatsApp pribadi dulu. Naruh Indri, nomornya 0899 132 97. Nanti kalau ada kesulitan waktu pengisian, mungkin nanti silakan WA aja. Bisa dibawakan masalahnya apa. Semampu ulun jawaban. Kalau misalnya belum tahu jawabannya atau kurang tahu, nanti koordinasikan dulu dengan pihak BKKB provinsi. Seperti itu. Kira-kira itu aja Pak yang S1KB
melalui website aplikasi yang dimusikkan. Ulun pribadi mohon maaf kalau misalnya pada saat penyampaian entah pun ada salah-salah kata, belum bisa menjawab pertanyaan dari bagian dengan seutuhnya, atau gagal kejawatan lambatan, mohon maaf. Gitu. Saling bilang mohon maaf sekali lagi. Semoga nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan langsung ke belakang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belum mau